warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lampung Utara, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachee. Bersama saya Uci Indrasari dari SMP Negeri 1 Blambangan Pagar dan rekan saya Fitri Meliani dari SMK Muhammadiyah 1 Kota Bumi dan rekan saya Yeni Dasari dari SMP Negeri 1 Abung Semuli. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Uci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Gimana kabarnya Ibu Uci? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga, Bu Uci. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Nah, baik Bu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Uci adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Jadi begini Bu Fitri, potensi yang ingin saya kembangkan pertama-tama adalah masalah kehadiran penuh atau presence. Lalu saya ingin juga potensi yang saya kembangkan lagi adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu Fitri. Baik, pertanyaan kedua ya Bu Uci ya. Kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya. Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu Fitri. Kemudian yang terakhir ya Bu Uci, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah. Baik, demikian dulu ya Bu Uci ya observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Ya, terima kasih Bu Fitri atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yeni Dasari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Uci. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Yeni Dasari? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Bu Uci, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Dengar-dengar, Bu Yeni ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Ya, Bu. Betul, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Uci. Oke. Tapi sepertinya kita mengisi nggak yang banyak waktu ya Bu. Cukup 15 menit sampai 20 menit saja untuk kita ngobrol-ngobrol nih. Berarti apa nih yang mau disampaikan Bu Yanida? Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya ya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran yang juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan Bu, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran yang jadi kurang variatif Bu, seperti itu Bu. Oke, kalau saya garis bawah ini ya Bu,
Berarti permasalahan dari Bu Yenida ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru ini kurang bervariatif, begitu ya Bu? Iya, betul Bu Uci, kurang berkreatif, baik itu medianya atau modelnya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu Yenida dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu Uci. Jadi kira-kira yang Ibu Yenida harapkan adalah perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Yeni ingin lihat atau ingin dapatkan? Gini Bu, saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam penyampaian metodenya, model atau media pembelajaran yang lebih variatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizizz yang sekarang yang sedang marak digunakan para guru atau hanya sekedar membuat slide presentasi atau PowerPoint. Dan juga itu adalah sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja Bu, tapi adanya media apapun jadi supaya lebih variatif saja Bu, itu Bu Uci. Oke, dari yang Ibu baru sampaikan tadi pembelajaran dengan menggunakan variasi metode. Model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Dan itu berarti di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu Yenida sekarang ini berapa? Di level berapa ya Bu ya? Sepertinya masih ada di level 5 Bu, karena di sekolah itu masih banyak guru-guru senior sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi seperti agar sulit. Jadi mungkin saat ini masih level 5 Bu Uci. Oke, di level 5. Oke, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Yenida? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Bu, karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan kritik senior, jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu masih dimungkinkan dilakukan perubahan, seperti itu Bu Uci. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Bu ya, kira-kira usaha apa nih, apa yang akan Anda lakukan atau Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, kemudian tapi dia bergantian seperti itu Bu Uci. Oke. Untuk mentoring nanti, Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Yenida terapkan? Bisakah dan teman-teman tuh nyaman gitu dengan penyampaian Bu Yenida? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nantinya konsultasikan dengan kepala sekolah atau membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop seperti itu Bu, yang bertujuan sih untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal yang penyampaian materi pembelajaran menggunakan metode media yang bervariatif. Berarti Bu Yenida ingin merencanakan tentang mentoring pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Yenida nih untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana Bu? Gini Bu, sepertinya yang mentoring ya Bu, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan Bu yang matang, perlu waktu juga, tidak sebentar, kemudian biayai juga dan harus mencari narasumber juga yang berkompeten. Jadi untuk saat ini mungkin lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring Bu, seperti itu. Oke. Mentoring ya Bu. Kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu Yenida ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau gimana Bu?
Ada sih Bu, sebenarnya nantinya mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau memang ahli di bidang IT nanti untuk menggunakan pembelajaran itu bervariatif. Misalnya tadi di sekolah itu ada ide nih, dan juga nantinya saya minta bantuan gitu Bu dengan Pak Dodo, dengan ahli IT itu Bu. Oke, berarti Bu Yenida eh, ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Bu mau direalisasikan mentornya? Ya, insya Allah ya Bu, secepatnya. Bu, minggu depan berarti insya Allah saya akan melakukan ini. Dan kita akan mencoba berkoordinasi dulu, kemudian berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya. Dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring itu Bu, tersebut. Oke, bagus sekali ya Bu Yenida. Kira-kira Bu Yenida dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bu Yenida dapatkan? Dari percakapan kita ini, hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu, yang bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, Alhamdulillah Bu Yenida. Sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya Bu. Oke, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Bu Yenida setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Warna. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Ya, semoga rencana-rencana Bu Yenida untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu Uci yang sudah mau meluangkan waktunya untuk saya mendengarkan keluh kesah saya. Dalam mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan di sekolah saya. Ya, sama-sama Bu Yenida Sari. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, langsung hubungi saya saja ya Bu ya. Semoga kita bisa mengobrol lagi lain kesempatan ya Bu ya. Oke, begitu saja ya Bu Yenida Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Uci. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bu Uci tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Yenida. Ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali si coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Uci, menurut saya sebagai observer ya, ya berlebih tadi proses coaching tadi Ibu Yenida dengan Ibu Uci sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta. Dan juga Bu Uci sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Yenida, sehingga Ibu Yenida bisa menemukan solusi dan permasalahannya, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu ya. Iya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu.
Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Yunida. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Fitri? Alhamdulillah sehat. Gimana juga kabarnya dengan Ibu Yanida? Alhamdulillah sehat. Oh ya, Bu Fitri. Nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini ya, Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada yang sedikit saya bicarakan dulu. Boleh ya, Bu? Boleh Bu. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati ya Bu, dan akan saya nilai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah atau apa Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan juga jangan lupa ya Bu, yang harus disesuaikan juga dengan prinsip coachee-nya. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih Bu, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh ya Bu Fitri? Boleh Bu, silahkan. Untuk yang pertama ya Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini Bu? Baik Ibu Yanida, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Oh gitu ya Bu ya. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu ya. Terdiri dari 1 kehadiran penuh atau present ya Bu. Kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan 1 lagi ya Bu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya. Di antara ketiganya nih, kira-kira nih Bu, mana sih yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan sebagai observasi Bu? Ya, yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu tentang mendengarkan aktif ya Bu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Seperti itu Bu. Itu ya Bu ya. Baik. Jadi ada 2 ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan lebih spesifiknya, yaitu tadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, ini Bu, kira-kira Ibu indikator tercapaiannya itu apa Bu? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coachee itu mendapatkan solusi permasalahannya, dengan coachee tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya, seperti itu Bu. Oh gitu, baik, baik. Jadi Ibu indikator ketercapaiannya itu pada saat coachee itu sudah menemukan sendiri ya Bu solusinya, coachee itu tadi ya, atau permasalahannya ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachingnya dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya, Bu Fitri ya. Oh iya Bu, iya. Ya, silakan Bu melakukan proses coachingnya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Uci, gimana kabarnya hari ini Bu Uci? Waalaikumsalam Bu Fitri. Alhamdulillah Bu, sehat. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu Uci. Bu Uci, saya dengar Bu Uci mau menyampaikan sesuatu. Kira-kira Bu Uci mau menceritakan apa Bu? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya Bu. Baik, kita ada waktu 15-20 menit ya Bu Uci ya. Silahkan Bu Uci mau menceritakan apa?
Ya, baik Bu Fitri. Begini Bu Fitri, di sekolah saya tuh saya melihat itu siswanya kayak yang rasa bosan gitu loh Bu, untuk belajar di kelas. Karena setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru itu melakukan pembelajaran yang monoton Bu, yaitu dengan cara berceramah. Padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah, kayak misalnya lapangan sekolah gitu. Dan anak-anak di tempat saya itu Bu, eh, mereka itu kurang fokus juga. Terus di situ kan juga ada gurunya misalkan memanfaatkan lapangan yang luas untuk pembelajaran gitu Bu, atau ada di depan sekolah kan, di depan kelas itu ada taman gitu Bu. Mereka itu bisa memanfaatkan itu untuk dijadikan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif Bu untuk menggunakan media tersebut yang ada di sekolah gitu tuh. Mereka tetap aja menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja, sehingga itu banyak siswa yang bosan melakukan pembelajaran di sekolah Bu. Baik, Bu. Berarti di sekolah Ibu Uci ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya, Bu ya? Ya, betul sekali Bu Fitri. Pembelajaran dengan cara berceramah gitu-gitu aja. Setelah saya lihat, tanya sama siswanya, gimana nih pembelajarannya? Ya gitu Bu, jawab mereka, males kayak gini. Jadi mereka itu nggak antusias untuk belajar di sekolah Bu. Baik, Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya, saya dari percakapan kita ini saya ingin ada perubahan gitu loh, Bu. Cara pembelajarannya itu tuh lebih diubah sedikit. Mungkin dengan menggunakan metode model atau pemanfaatan media yang ada di sekolah atau pemanfaatan sarana dan prasarana yang sudah disediakan oleh sekolah itu, Bu. Oke, jadi Bu Uci ini ingin adanya perubahan di diri rekan-rekan sendiri untuk merubah cara mengajarnya ya Bu ya? Ya, betul Bu Fitri. Saya ingin seperti itu. Nah, baik Bu Uci. Perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru Bu Uci? Perubahan yang saya harapkan yaitu perubahan yang menuju yang lebih baik ya Bu. Seperti penggunaan metode model belajar yang bervariasi atau variatif, terus pemanfaatan media sarana dan prasarana yang ada di sekolah dengan secara maksimal. Karena di situ kan sudah ada disediakan, tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal begitu Bu. Oke, berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu kan berarti dia levelnya 10 ya Bu ya. Nah, kira-kira untuk di sekolah Ibu itu levelnya sudah sampai mana ya Bu ya? Mungkin kalau di level itu sih mungkin baru level 5 ya Bu ya. Karena masih banyak, walaupun ada beberapa guru yang memanfaatkannya atau menggunakan sarana dan prasarana atau media belajar di sekolah, dan apa sudah memanfaatkan atau menggunakannya uh, uh, apa, di sekolah, dan apa sudah melakukan, mereka sudah melakukan pengembangan diri baik menggunakan atau memanfaatkan teknologi apa namanya seperti kayak PowerPoint dan seterusnya itu. Tapi sebagian besar juga masih belajarnya begitu-begitu saja Bu, masih menggunakan ceramah yang monoton, terus tidak memaksimalkan pembelajaran Bu. Oke, baik Bu. Kira-kira nih Bu Uci di level berapa sih yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan guru Bu Uci? Sepertinya nggak terlalu banyak ya Pak, ya Bu ya, karena kita sedang berusaha nih, berusaha untuk adanya perubahan walaupun tidak signifikan. Setidaknya ada perubahan sedikit gitu Bu. Pengennya sih di level 7, ya 7 aja dulu ya Bu ya. Karena di sini apa yang banyak guru juga yang sebenarnya pengen antusias, tapi bingung cara memulainya seperti apa, Bu. Oke, baik kalau sudah begitu Bu, sekarang langkah-langkah yang Ibu
akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa, Bu Uci? Ya, mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan permasalahan itu dengan rekan-rekan kerja saya, ya mungkin pengen adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan pendampingan terus. Ada apa perubahan, mungkin saya akan melakukan pendampingan dan melakukan mentoring. Baik Bu Uci, tadi Ibu menyebutkan ada mentoring dan juga workshop ya Bu ya. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini, yang nyaman untuk dilakukan itu metode atau strategi yang dilakukan itu yang mana Bu? Ya, kayaknya sih lebih ke mentoring dulu ya, Bu. Karena kalau yang mentor ini kan sasarannya yang ingin mau ada perubahan. Jadi, kalau yang pelatihan ini kan nanti dia itu sasarannya ya karena tuntutan dari sekolah kan ada pelatihan, tapi dia tuh sebenarnya nggak ada atau belum ada kemauan secara sendiri gitu, Bu. Saya pengennya melakukan mentoring ini yang benar-benar mau dia itu melakukan adanya perubahan. Baik Bu. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Uci untuk melakukan mentoring tersebut? Saya punya teman, Bu, dia jago banget IT. Mungkin nanti dia dapat membantu saya. Kita akan menyamakan konsep dulu dengan rekan saya. Nama teman saya itu adalah Bu Mismiati. Nanti di situ dia akan membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut sehingga nanti sasarannya lebih banyak gitu yang tercakup, Bu. Baik, Bu Uci, berarti nantinya Bu Uci itu akan mengadakan kolaboratif ya dengan guru yang lain? Ya, betul sekali, Bu. Saya akan kolaboratif dengan teman-teman yang sefrekuensi tentunya, Bu. Nah, sekarang Bu Uci kita sudah di penghujung acara nih Bu ya. Dari percakapan ini, apa yang sudah Ibu dapatkan? Ya, saya sedikit ada gambaran ya Bu ya, ada gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu memberikan dampak kepada rekan-rekan untuk itu memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa, yaitu mungkin yang nanti saya ambil itu yaitu dengan cara mentoring gitu, Bu. Untuk saat ini yang bisa dilakukan dengan cara mentoring itu, Bu. Wah, saya sudah tidak sabar nih Bu, menunggu cerita-cerita lagi dari Bu Uci untuk setelah Ibu Uci melakukan mentoring ya Bu ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya Bu ya percakapan kita, mungkin nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, terima kasih banyak Bu Fitri atas kesempatan dan waktunya yang sudah Bu Fitri berikan setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusi. Sama-sama Bu Uci, semoga kita bertemu lagi. Tutup saja ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Fitri. Bagaimana tadi hasilnya dari proses coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar, Pak Bu Fitri? Alhamdulillah Bu Yenida berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, sekarang setelah melakukan observasi bersama Koci, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu ya Fitri ya, yang akan saya tanyakan kepada Bu Fitri. Pertanyaannya pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terhadap indikator yang tercapainya? Baik, tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya menggali potensi dari poci tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Bu Fitri tadi sudah berhasil ya Bu ya, sudah berhasil melakukan proses coaching tadi ya, sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi ya, juga ada beberapa catatan Bu Fitri sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan pada koci, kemudian sudah
melakukan identifikasi permasalahan yang ada dalam Koci. Kemudian Bu Fitri sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Bu Fitri sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang pada diri Koci agar rencana aksi aksinya akan dilakukannya dan dengan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan antara Bu Fitri dengan coachnya Bu, sudah fokus terhadap Koci. Terus arahannya di situ Ibu Fitri sudah ada present tadi sudah atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu Fitri sudah mendengar aktif dan tentunya Bu Fitri tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu Fitri ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa sekali Bu Fitri. Apa ya Bu Fitri sudah pastikan sudah proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bu Fitri sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi ya Bu Fitri dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi nih Bu Fitri, boleh tahu nggak ke depannya kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching pada hari? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami memahami alur Tirta lagi Bu, untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi. Ya, baik ya. Baik Bu Fitri, luar biasa, benar Bu Fitri. Jadi Bu Fitri ini akan mendalami lagi alur tirtanya ya Bu, supaya lebih baik lagi ke depannya. Nah, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Baiklah, saya Heidi, sampai di sini aja ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yanida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Uci. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Uci gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Baiklah, di sini Ibu akan melakukan coaching, betul? Betul Bu Uci. Ya, baiklah, di sini saya akan menjadi observer ya Bu. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti di saat Ibu coaching itu udah sesuai menggunakan alur tirta atau belum. Dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan dengan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach. Dan bagaimana nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu nanti. Jangan lupa Bu ya, saat proses pelaksanaan coaching, Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu Yanida. Baik Bu Uci. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Baik, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu adalah ada kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi Bu Uci mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan sesuai kata kunci yang disampaikan coaching. Oke, dari ketiga kompetensi tadi nih, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Baik, dari 3-nya itu ya, mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah yang mendengarkan aktif Bu Uci. Karena mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi.
Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini, indikator ketercapaiannya. Indikator ketercapaian yang saya akan lihat itu apakah coach sudah bisa mencari solusi atau permasalahan yang ia hadapi. Dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depannya apa yang harus dilakukannya. Itu seperti itu Bu Uci. Ya, baik. Mungkin itu aja Bu pertanyaan dari saya. Untuk sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melakukan coaching, Ibu selalu mengingat ya Bu, ya dari hal-hal yang saya sampaikan tadi. Dan selamat melakukan coaching ya Bu ya, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Yenida. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Fitri? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabar Ibu Yenida? Alhamdulillah sehat juga kok Bu Fitri. Katanya mau ada yang dibicarakan ya? Iya Bu, saya ingin minta waktu Ibu sekitar 15 sampai 20 menit ya Bu ya. Saya ingin menceritakan atau menyampaikan pada Ibu itu berkaitan dengan rekan-rekan guru saya di sekolah Bu. Setelah saya amati di sekolah itu cara pembelajaran itu masih monoton Bu pembelajarannya. Masih dengan metode yang lama, metode konvensional, yaitu dengan ceramah Bu. Jadi terkadang membuat siswa-siswi itu menjadi bosan dalam pembelajarannya. Nah, saya itu yang saya inginkan pembelajaran yang bervariatif gitu. Tidak memungkiri pada zaman sekarang itu ya Bu ya, perkembangan teknologi itu kan sangat pesat. Jadi sebagai guru, kita juga harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini. Iya, baik Bu Fitri. Jadi Bu Fitri di sini ingin menyampaikan materinya bervariatif ya Bu ya. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebihnya 15 sampai 20 menit itu apa sih harapan dari Bu Fitri? Iya, saya berharap Bu, saya ingin mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya itu. Seperti itu sih Bu. Gitu, baik. Jadi ada perubahan ya dalam cara penyampaian materi ya Bu ya. Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya itu seperti apa ya Bu Fitri ya? Jadi perubahan dalam metode dan model pembelajaran atau media pembelajarannya itu yang lebih bervariatif. Misalkan dengan metode-metode yang sekarang nih Bu ya, yang lagi marak nih aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes atau tidak jauh-jauh dengan PowerPoint juga itu sudah cukup bagus sih Bu. Seperti itulah Bu kira-kira. Baik. Jadi intinya ingin penyampaian materinya itu lebih bervariatif ya Bu Fitri, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya adalah kondisi yang idealnya dan ada levelnya dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi ini berapa ya Bu? Di level berapa ya Bu Fitri ya? Baik, kira-kira dia masih di level 5 sih Bu, karena di sekolah juga masih banyak guru yang senior yang masih memakai metode ceramah, seperti itu. Gitu. Baik, jadi masih di level 5 ya Bu Fitri ya. Untuk saat ini kira-kira pada saat Bu Fitri yang ingin adanya perubahan nanti, ingin di level berapa Bu Fitri? Kalau saya sih inginnya di level 7 Bu. Ya. Menurut saya sih itu sudah cukup baik Bu, mengingatkan tadi itu ya Bu ya, guru-guru masih banyak yang senior di sekolah gitu. Gitu, baik. Jadi Bu Fitri ini menginginkan ke level 7 ya. Ya. Nah, untuk mencapai level ke-7 itu kira-kira Ibu pilih ada ide atau rencana mau membuat apa tuh terhadap rekan-rekan guru di sekolahnya Bu Fitri? Ya sebenarnya itu masih saya pikirin sih Bu, apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja gitu ya kepada rekan-rekan guru secara bergiliran seperti itu Bu. Baik, jadi Bu Fitri berencana akan mengadakan mentoring ya atau ya pendampingan secara individu seperti itu ya Bu Fitri ya. Terus adakah lagi strategi lain selain menggunakan mentoring Bu?
Mungkin saya akan mengkonsultasikannya dulu sih Bu kepada kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan gitu tentang media pembelajaran di sekolah. Baik, jadi pilihannya dua ini ya Bu ya, ya mau melakukan mentoring atau eh, atau berkonsultasi dulu ke pas sekolah ya Bu untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua itu kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah Ibu yang mana Bu? Sepertinya untuk sekarang ini sih Bu, metode mentoring akan lebih tepat digunakan. Mengingat banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa mengikuti. Kalau misalkan untuk workshop itu, dan juga kalau workshop itu membutuhkan biaya yang lebih banyak kan Bu ya. Jadi kita harus membayarkan narasumber, terus itu membutuhkan waktu yang lebih lama seperti itu. Lama ya Bu ya? Iya. Baik, jadi intinya Bu Fitri ini lebih memilih metode mentoring ya dibandingkan dengan workshop. Baik itu metode mentoring ini kira-kira kapan sih Ibu Fitri melaksanakannya? Mungkin secepatnya sih Bu, ya mungkin minggu depan saya akan memulai mentoring kepada rekan guru secara bergilir. Oh baik, minggu depan ya Bu Fitri ya rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Dan adakah yang nantinya akan membantu Bu Fitri dalam melaksanakannya itu? Mungkin saya akan meminta bantuan guru Bu, seperti Ibu Ayuli ataupun Ibu Mardiana yang sudah ahli dalam media pembelajaran, seperti itu Bu. Oh baik, jadi Bu Fitri akan melakukan kolaborasi ya Bu dengan rekan-rekan di sekolah Bu Fitri ya? Benar Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya melakukan mentoring tersebut. Baik, Bu Fitri sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini ya. Yang tidak sabar lagi mendengar nih saya cita-cita dari Bu Fitri ke depannya. Apakah Bu Fitri berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini. Tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu Fitri ya. Ya, kita bertemu lagi nanti di lain kesempatan. Tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Bu Fitri dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Iya, selama perbincangan kita ini saya mendapatkan gambaran Bu tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan guru saya itu mengubah proses pembelajaran menjadi bervariatif gitu dengan metode mentoring. Oh gitu ya Bu Fitri ya. Baik Bu Fitri, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Fitri. Iya. Nanti minggu depan kita ngobrol lagi ya Bu. Baik. Tentang aksi yang sudah dilakukan Bu Fitri. Baiklah, terima kasih. Saya sampaikan sampai di sini dulu ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Inida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Yenida, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, tadi sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaiannya. Ya Bu ya, dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Yenida tadi sebelum melakukan coaching, apa sih yang sudah dilakukan Ibu Yenida terkait indikator tersebut? Baik Bu Uci, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan menanyakan kepada coaching informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu Bu Uci. Ya, menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali ya Bu Yenida. Sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu Yenida sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada
coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu. Kemudian selain itu pada coaching ini juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Yenida. Di sini sebelum kita akhiri nih, saya mau ada pertanyaan satu lagi ya Bu. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Ini ya Bu Uci, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah pengajuan pertanyaan yang berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach itu dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Begitu Bu Uci. Ya, wah luar biasa sekali ya Bu Yenida. Ini ya tadi padahal sudah menerapkan Tirta itu. Udah luar biasa sekali Bu. Di situ sudah terlihat sekali kalau Ibu Yenida itu sudah meresponnya. Itu sudah menyampaikan apa yang sudah diharapkan. Seperti itu. Tapi itu luar biasa sekali Bu. Pingin lebih menggali lagi ya Bu Yenida ya. Semoga nanti next ke depannya Bu Yenida lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Bu ya. Dengan berbagi pengalaman lagi ya Bu. Bu Yenida. Oke, saya cukup sekian dulu Bu Yenida. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam guru penggerak. Bergerak, Bergerak, menggerakkan.